Pada presentasi kali ini kita akan membahas gejala kapilaritas. Kita sudah mengetahui bahwa tegangan permukaan itu membuat zat cair bisa memiliki meniskus, cekung atau cembung pada bagian sebelumnya ya, ketika bersentuhan dengan dinding wadah. Nah, dari fenomena meniskus ini timbul satu gejala penting lainnya, yaitu kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair di dalam pipa kapiler yang sangat kecil diameternya. Pipa kapiler biasanya berbentuk tabung kaca sempit dengan diameter hanya beberapa milimeter. Gejala ini muncul karena adanya tegangan permukaan dan interaksi antara gaya kohesi dan gaya adhesi. Gaya kohesi dan adhesi sudah kita pelajari tadi ya. Penjelasan kapilaritas. Jika sebuah pipa kapiler dimasukkan ke dalam zat cair, permukaan zat cair di dalam pipa tidak selalu rata dengan permukaan luar zat cair di wadah. Kadang-kadang permukaan zat cair di dalam pipa naik lebih tinggi atau turun lebih rendah dibandingkan permukaan zat cair di luar pipa. Nah, jika gaya adhesi lebih besar dari kohesi, zat cair akan menempel pada dinding dan permukaan zat cair di dalam pipa akan naik, contohnya air di dalam pipa kaca. Nah, jika gaya adhesi kurang dari gaya kohesi, zat cair akan lebih suka menarik sesamanya daripada menempel pada dinding pipa, sehingga permukaan zat cair di dalam pipa akan turun. Contohnya apa? Contohnya air raksa dalam pipa kaca. Fenomena ini itu dijelaskan dalam gambar 2.12 yang menunjukkan perbedaan kenaikan dan penurunan permukaan zat cair di dalam pipa kapiler. Kemudian rumus pipa kapiler. Secara kuantitatif, tinggi kenaikan atau penurunan permukaan zat cair dalam pipa kapiler itu dapat dihitung dengan rumus, yaitu H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi rho GR. Hanya itu tinggi kenaikan atau penurunannya dalam meter, gamma tegangan permukaan zat cair, theta adalah sudut kontak antara zat cair dengan dinding pipa, rho massa jenis cair, G gravitasinya, dan R jari-jari pipa kapiler. Nah, dari rumus tersebut terlihat bahwa semakin kecil diameter pipa kapiler atau semakin kecil R, maka semakin tinggi zat cair akan naik atau turun. Jadi semakin kecil diameter pipa kapilernya, semakin tinggi zat cair itu naik atau turun. Nah, pada gambar 2.12a ditunjukkan air dalam pipa kapiler yang naik karena sudut kontak kurang dari 90 derajat. Sedangkan gambar 2.12b ditunjukkan air raksa dalam pipa kapiler yang turun karena sudut kontak lebih dari 90 derajat. Terus kemudian aplikasi gejala kapilaritas. Gejala kapilaritas itu tidak hanya bisa diamati di laboratorium saja, tetapi juga banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, naiknya air di batang tanaman. Air tanah bisa naik ke batang dan daun tanah. Daun tanaman itu melalui jaringan pembulus halus namanya silem. Nah, mekanisme ini terjadi karena pipa silem berfungsi seperti pipa air yang sangat kecil. Kemudian yang kedua, kertas tisu yang menyerap air. Jika ujung kertas tisu dicelupkan ke dalam air akan naik dan meresap ke seluruh bagian tisu. Hal ini karena serat-serat tisu memiliki celah kecil yang bekerja seperti pipa kapiler. Nah, kemudian sumbu kompor ya, kompor minyak tanah yang lama ya, atau kompor minyak lampu yang dulu, sumbu kompor atau minyak lampu dapat menyerap minyak ke atas sehingga api menyala terus. Sumbu tersebut memiliki rongga yang bekerja seperti pipa kapiler.